Oke, jumpa lagi guys dengan kita Ferry Joy TV dalam acara Mari Gibah Iya. ya. Dalam kesempatan Oke, kali ini kita kedatangan seorang tamu ya, seorang benar tamu sekali. yang tidak luar biasa dan sebenarnya saya tidak menyarankan Anda untuk menonton Ya, karena nanti kegabutan dan gak gunanya akan menular. benar sekali. Oke, langsung saja kita perkenalkan tamu kita. Namanya siapa namanya? Asep. Asep. Ya, Oh, iya. Asli dari Jawa Barat. tidak. Saya asli berbalik. Boleh minta Oh, rokoknya, nggak Pak? apa-apa, boleh Oh, aja. iya. Saya pengangguran Itu, iya, satu soalnya. batang 1.500. Siap. Kopi join aja lah. Oke, siap. Tadi sampai mana tadi? Nama Asep. Iya, nama Asep. Ya, kenapa namanya Asep? Asli dari Jawa Barat atau Sunda atau gimana? Sebenarnya tidak. Saya itu asli Jawa asli. Asli Jawa ya, sebut Iya. Jawa. Namanya Saiful Muzaki. Hmm. Tapi karena apa dipanggil Asep? Karena saya juga dulu namanya Asep gitu. Oh, kayak gitu. Iya. Nggak tahu kenapa. Saya juga nggak tahu asal usulnya kenapa diberi nama Asep. Ya, atau udah nggak perlu tahu sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau misalkan diceritakan juga itu tidak bermanfaat. Oh iya, betul. Iya. Langsung aja. Dan itu tidak menginspirasi. Betul sekali. Karena di sini intinya tidak ada yang bisa diambil dari video ini. Iya. Iya. Disclaimer sebelum Anda menonton lebih lanjut, Anda akan menyesal. Tidak penting. Oke, lanjut. Ya. Untuk kesibukan sekarang apa kesibukan? Sibukan ya biasa. Jadi ya sibuknya sibuk nggak ngapa-ngapain. Sibuk nggak ngapa-ngapain? Iya. Oke, iya. Terus selama nggak ngapa-ngapain itu, terus pernah mikir untuk ngapain nggak sih? Kan Enggak. lagi nggak ngapa-ngapain nih. Iya. Terus pernah mikir untuk ngapain nggak? Enggak, sebenarnya kayak gini loh Pak. Nggak ngapa-ngapain itu sebenarnya kata kerja. Karena nggak ngapa-ngapain itu sebuah pekerjaan. Maksudnya dia sedang melakukan sesuatu. Kayak Profesi, gitu. tapi buat profesi ya itu? Bukan profesi. Pekerjaan ya, pekerjaan. Bukan pekerjaan juga, kata kerja. Kerja. Iya. Kerjanya, kata Nggak ngapa-ngapain. kerjanya nggak ngapa-ngapain. Iya. Oke lah, whatever lah ya. Yang Iya. penting ini nggak bermanfaat Iya. dan tidak disarankan untuk ditonton. Lanjut. Lalu kira-kira sampai kapan itu bertahan nggak ngapa-ngapainnya itu? Ya sampai waktu yang tidak bisa ditentukan pastinya. Bukan sampai indah pada waktunya. Tidak. Karena nganggur bagi saya itu adalah passion, Pak. Passion. Oh, Passion. Oh. Passion. loh. Passion ya, passion. Iya. Nganggur adalah passion. Kenapa kalau misalnya ditanya kenapa masih nganggur ya saya mendalami peran sebagai pengangguran. Oh, seperti itu luar biasa sekali. Iya. Not itu, not. Ya, Ini maaf kopinya cuma satu, joinan. nggak boleh. Aduh. Lagi musim pandemi dilarang joinan. Oh iya, siap. Ini kita nggak pakai masker Oh, nggak ya? apa-apa. Nggak apa-apa ya. Karena udah swab dulu. Oh, iya. Oke. Kemarin di swab kan? Di swab Enggak, hasilnya hasilnya miskin. Nggak positif nggak negatif tapi miskin. Ya. Ya gini lah dari jobless. iya. Iya. Selanjutnya selama jadi pengangguran nggak ngapa-ngapain, inspirasi apa yang timbul dari sebuah ketidak ngapa-ngapainan gitu? Inspirasinya ya agar maksudnya kayak biar nganggurnya lebih tekun lagi kayak gitu. Biar nganggurnya lebih tekun lagi. Iya, jadi lebih semangat untuk nganggur gitu. Apakah kedepannya ada planning untuk mengumpulkan orang-orang yang nganggur gitu? Ya sebenarnya Mengadakan perkumpulan, terus mengadakan organisasi. kita sudah sering melakukan itu. Gitu. Tanpa kita harus dikoordinir, otomatis pengangguran akan seolah-olah kayak merasa akan mendorong untuk berkumpul gitu. Sesama katakanlah kita satu passion Punya gitu. chemistry lah ya. Nah, begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi berarti itu ada kegalauan. Sebenarnya tidak. Bukan kayak semacam capek nganggur gitu. Pengen nganggur yang beda sebenarnya. Sebenarnya cuma Nganggur gitu. yang beda. Iya, jadi Nganggur tapi pingin suasana yang beda. betul sekali. Karena kalau misalkan tidur mulu sininya sakit, Pak. Oh, berarti ada rasa kejenuhan dalam sebuah pengangguran. Sebenarnya tidak. Ya mungkin ya
sekali-kali mungkin ada rasa jenuh kayak gitu. Kadang karena nganggur juga capek, Pak. Capek di sini apa kayak tiduran terus capek. Di sisi lain saya juga capek dihujat mulu sama kakak saya gitu. Oh ya, Seolah-olah saya itu tidak punya masa depan gitu. nggak guna lah ya. Iya, nggak guna gitu. Ya padahal memang nyatanya begitu. Teruslah tidak berguna dan tetap hidup atau tetap hidup walaupun tidak berguna. Gitu. Iya, itu moto kami. Dan kedepannya ada wacana tentang pengangguran ini, ada tutorial pengangguran. Enggak, sebenarnya kalau misalkan untuk ya ini saran untuk para pengangguran yang masih junior ya. Iya. Jadi kayak untuk kalian yang baru Jam nganggur, terbangnya masih rendah, ya, masih ada kalau misalkan kegalauan. karena masih merasa pusing, mikirin ini, mikir masa depan itu memang wajar. Karena memang dia masih baru. Jadi tetap tekuni pengangguran itu, nanti rasa itu akan hilang pada apa? Akan Hilang dengan terbiasa lah ya. iya, karena memang sudah terbiasa gitu. Tetap tekuni, tetap menjiwai. Ya dengan kata lain mati rasa udah. Gitu. Udah urat malunya ya udah nggak ada kayak Udah gitu. putus ya. Iya gitu. Jadi pagi-pagi main ke tetangga minta kopi. Makan. Iya, terus ada tetangga bilang ngomong, itu udah nggak itu Udah nggak respon apa-apa udah Oh, gitu. itu- Jadi secara tidak langsung otak juga udah menolak kayak gitu. Itu otak yang menolak apa otaknya sudah tidak jalan karena sudah lama nganggur itu? Bisa jadi udah nggak jalan karena saking dia berpikir keras gitu. Pada awal-awal nganggur itu kan dia berpikir keras bagaimana caranya dia nggak nganggur gitu. Nah karena dia otaknya kayak diforsir kayak gitu untuk memikir gimana caranya gitu, dan akhirnya ya mungkin dia otaknya mati akhirnya gitu. Nah ya, ketika menganggur itu hal pertama apa yang perlu disiapkan di pagi hari tentunya. Orang kan kalau rutinitas kerja itu di pagi hari itu kan bangun, terus mandi, sarapan, berangkat. Nah kalau orang menganggur itu pagi-pagi bangun tidur itu ngapain? Ya sama aja, kita bangun pagi, cuci muka, bikin kopi. Cuma bedanya kalau misalkan orang yang normal itu bikin kopi di rumah sendiri, kalau orang nganggur bikin kopi di rumah tetangga. Iya. Karena Minta orang kopi. itu duit. Iya. Ya biasa kayak gitu. Kalau misalkan orang itu kan ke ibunya atau ke istrinya gitu. Iya. Mah bikinin kopi dong kayak gitu. Kalau misalkan pengangguran ya nggak bilang, langsung bikin kopi. Tahu-tahu ketahuan gitu. Lagi bikin kopi ya? Iya, ya minta dikit. Oh, gitu. Seperti itu. Iya. Jadi bikinnya nggak di rumah sendiri tapi di rumah tetangga atau temannya. Itu secara random apa memang sudah dituju untuk buat kopinya di tempat? Oh, itu sudah dibikin schedule. Jadi hari ini minta ke sana, hari ini terus besok minta ke sana kayak gitu. Jadi Iya. kita sebisa mungkin jangan membebani ke satu orang saja. Kalau bisa ke semua orang. Subsidi silang lah ya. Nah, begitu. Nah, terus ketika bangun tidur pagi ngopi di rumah tadi itu biasanya berapa jam? Ya sekitar 2 jam. Nanti kalau 2 jam pindah. Kalau misalnya kayak gitu. pindah. Iya, 2 jam pindah. Ya maksimal durasi 3 jam lah. Kalau udah 3 jam, Durasi 3 jam. Iya. Oh. Untuk makan siangnya sendiri, makan siang pulang. makan siang pulang. Oh, kalau Iya. makan siang tetap Iya, pulang. soalnya keluarga udah lagi pada tidur. Oh, Jadi nggak ketuan kalau makan. Nggak minta ke tetangga. Tidak. Kalau makan tetap di rumah. Oh, iya. Tapi kalau misalnya kopi, rokok, Terus minta untuk tongkrongan. kebutuhan lain seperti pulsa atau apa kayak gitu gimana itu? Cara memenuhinya gimana? itu ya kalau itu kan kakak saya punya ini ya kayak usaha gitu. Iya. Voucher wifi. Jadi kan dia jualan voucher ke anak-anak kecil. Nah itu setiap anak yang kecil itu saya misalkan sehari 10.000 dapatnya. Nah itu saya ambil 5.000. Itu saya kumpulkan untuk Supaya nggak ketahuan itu. Iya, kalau bisa diambil semua ketahuan. Nanti Gitu. saya langsung di-cut. Oh, iya. Terus ini biasanya itu orang nganggur itu kan kalau orang kerja jam siang ada makan siang, terus jam 2 ada coffee break. Itu kalau orang nganggur gimana? Ya, siang istirahat, kita makan siang di tetap- rumah. Tetap istirahat, ada Iya istirahatnya dong. walaupun nganggur. Istirahat makan Oh, siang. iya. Nanti kalau saya hilang lanjut lagi nganggur lagi kayak Oh, gitu. kayak gitu. Iya. Terus Oh ya, ini jangan maksudnya kayak seolah-olah kalau nganggur itu nggak ngapa-ngapain, nggak gitu ya. Oh. Jadi nganggur itu juga capek loh. nganggur itu capek. Iya. Tetap mengeluarkan energi gitu ya. Betul sekali. Nah, energinya itu digunakan untuk apa? Kalau Ya orang untuk nggak nganggur? ngapa-ngapain itu loh.
untuk nggak ngapa-ngapain. Iya. Jadi nggak ngapa-ngapain itu capek, memerlukan energi untuk nggak ngapa-ngapain. Ketika orang energinya digunakan untuk bekerja, kita digunakan untuk nggak ngapa-ngapain. Itu sebenarnya nggak ngapa-ngapain itu penggunaan otaknya itu sebenarnya lebih ringan atau lebih berat daripada orang yang bekerja? Lebih berat yang nggak ngapa-ngapain, karena badannya dia nggak ngapa-ngapain tapi otaknya bekerja gitu. Kerjanya kerja apa? Menghayal. Begitu. Ketika orang jalan-jalan, dia punya uang karena dia kerja jalan terus punya uang, dia jalan-jalan. Ya, Misalkan ke Bali misalkan. Ya kita sama gitu. Bisa ke Bali juga ya? Bisa. Tapi dalam Konteks hayalan. Menghayal aja. Oh, itu sebenarnya memang lebih lebih berat ya, karena untuk render lokasinya saja itu sudah sangat berat. Oh, itu tentu kalau saja. PGA itu paling enggak ya RTX 3060 itu paling enggak kalau untuk merender tampilan visual di dalam khayalan itu. Bisa seperti itu. Mungkin ini kalau misal penganggurannya itu speknya rendah, paling nggak bisa jauh-jauh ya. Nggak bisa. Kalau itu masih paling lokalan ya mungkin lah. bisa jauh tapi masih gelap. Masih gelap. Kalau saya tenang, kalau misal lokasi WC-nya, tukang parkirnya itu lagi ngapain, itu bisa saya gambar dengan jelas dalam Untuk pikiran saya. Makanannya sendiri gimana makannya? Apa memang bisa digambarkan rasanya atau gimana? Oh bisa. Cabenya, biji cabenya aja kelihatan Pak di situ. Oh, apabila masuk ke sela-sela gigi juga kerasa gitu. Iya, nanti misalkan katakanlah saya lagi bermimpi seperti ini, lagi ke Bali, ngerokok di pinggir pantai. Ya saya kayak gini Pak. Kedengaran Nanti suara ada ombak, angin-angin. angin. Iya, seperti itu memang. Iya. Terus ke depannya untuk planning nganggurnya itu mau bagaimana? Ya, seperti ini kita sudah menikmati gitu. Ya mungkin akan lebih tekun lagi dalam nganggurnya. Oh iya. Terus untuk saran Anda kepada teman-teman yang masih nganggur itu gimana? Ya, untuk kalian yang baru nganggur, tetap semangat nganggurnya, jangan putus asa. Kalau misalkan pusing-pusing di awal itu memang ya gejala-gejala awal memang seperti itu. Jadi kadang pusing, kadang Masih masa ospek. Iya, jadi masih baru lah ya. Memang kayak Orientasi gitu. ya. Kalau memang udah lama, udah tahu. Jadi nantinya mungkin kalian masih malu-malu untuk minta kopi kayak gitu, mau ngambil rokok kayak gitu, mungkin masih malu kayak gitu. Nanti kalau udah lama itu pasti akan terbiasa gitu. Jadi rasa malunya udah hilang. Rasa malunya sudah. Iya, karena otak sudah kayak seolah mendoktrin kepada kita untuk udah nggak usah malu ya. Iya. Karena memang sudah otak udah nggak bisa bekerja gitu. Untuk mengarah ke hal kriminalisasi, ke hal kriminal itu ada nggak terbesit untuk para penganggur itu? Kalau saya pribadi enggak. Jadi kayak kalau misalkan kita masih bisa minta ngomong, kenapa harus nyolong? Gak apa-apa malu. Selama masih bisa minta, ngapain harus bekerja gitu Iya, ya? itu. Oh, iya. Nah itu poin pentingnya di situ. Kalau bisa minta ngapain kerja gitu. Indah, menunggu indah pada waktunya. Menunggu Ya. warisan atau gimana itu maksudnya? Ya enggak juga. Warisan sih ya bonus lah. Bonus, tapi yang pertama tetap menjadi pengangguran. Ya, Pengangguran yang sukses ya. pengangguran sukses, pengangguran yang tetap tekun, tidak iya. berguna. Tetaplah tidak berguna, jangan semangat dan tetap putus asa. Tetap tidak berguna, jangan semangat dan tetap putus asa. Ya. Oke, terima kasih untuk wawancaranya. Siap. Di kesempatan kali ini, semoga pengangguran Anda tetap berjalan terus dan mulus, serta menjadi pengangguran yang tidak berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi saya nggak amin itu. Itu doa loh ya, jangan, nggak bisa seperti itu. Ya, intinya tetap menganggur, tetap tidak berguna, dan pemilih si Cimaning. Jangan semangat dan tetap putus asa. Jangan semangat dan tetap putus asa. Oke, terima kasih. Ya.